kasus kali ini yang akan saya angkat terkait dengan sebuah kasus lagi-lagi pengajian Ustadz Firanda tergugat untuk tidak dilaksanakan di Sleman. Dunia ini memang dunia yang terbalik atau otak manusia yang terbalik. Yang jelas itu lebih tepat dikatakan otak manusia yang terbalik. Lagi-lagi pula seruan agar tidak terlaksananya pengajian Ustadz Firanda dilakukan oleh orang yang Pancasilais yang sok, apalagi pluralis, sok muralis, sok pluralis, sok muralis, apalagi namanya itu ya sok toleransi gitu. Padahal mereka ini belum pluralis, bahkan tindakan-tindakannya yang konon sangat menghargai nilai-nilai Pancasila ini tidak pernah dilaksanakan oleh mereka. Bayangkan kalau memang benar-benar menerapkan Pancasila, berbeda pendapat itu dijamin oleh undang-undang pasal 9212, termasuk keyakinan itu, termasuk keyakinan. Tetapi ada orang yang keberatan, alasannya keberatan, tapi minta dibubarkan itu pengajian, tidak dilaksanakan karena yang mengaji adalah Ustadz Firanda. Sudah berkali-kali Ustadz Firanda ini mendapat tekanan dari kelompok tertentu di Indonesia yang mengatasnamakan demi negara, demi Pancasila, demi kenyamanan. Sebenarnya umat bukan dibuat tenang oleh, bukan tidak dibuat tenang oleh Ustadz Firanda, tidak dibuat tenang oleh mereka yang bikin surat. Karena pada intinya itu adalah menyulut perhatian umat agar umat merasa terganggu dengan pengajian Ustadz Firanda. Umat yang sebenarnya bisa diluruskan pikirannya malah dibuat bengkok. Kemudian kelompok ini menempatkan kelompoknya sendiri sebagai pendamai, sebagai penenang, penyiram. Dan kemudian orang lain dipersepsikan tidak benar, dipersepsikan itu bisa membingungkan umat segalanya. Ini tentu adalah sikap yang tidak bijak, sikap yang tidak adil. La yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Itu firman Allah. Janganlah kebencian kalian kepada suatu golongan membuat kalian tidak bisa berlaku adil dengan membubarkan pengajian orang lain. Nanti artinya seperti itu maknanya. Coba sekarang taruhlah misalnya pemahaman Ustadz Firanda itu taruh saja keliru. Loh, agama lain saja di Indonesia bisa hidup kok. Yang berbeda keyakinan dengan Islam, jelas-jelas berbeda keyakinan dengan Islam, masih bisa hidup. Kenapa tidak dikatakan keberatan dengan agama lain juga? Gitu dong caranya itu. Coba katakan keberatan dengan keyakinan Anda, keberatan perlu disurati juga presiden dan sebagainya. Mengapa pemahaman dalam satu agama malah justru dikatakan keberatan? Dengan fitnah bisa menimbulkan permasalahan di tengah-tengah umat. Buktinya apa? Selama ini pengajiannya Ustadz Firanda tidak pernah ada masalah, kecuali setelah keterlibatan pihak tertentu di dalamnya yang sengaja menimbulkan permasalahan. Itu persekusi namanya. Jadi tujuan persekusi adalah masyarakat dijadikan dasar untuk menolak pengajian. Itu persekusi, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Indonesia ini. Di mana letak demokrasinya kalian itu? Di mana letak Pancasilanya kalian itu? Di mana letak undang-undang dasar kalian itu? Di mana letak pluralisnya kalian itu? Di mana semuanya itu? Jangan berbicara bendera merah putih, jangan bicara Pancasila, jangan bicara persatuan dan kesatuan. Kalau masih suka membubarkan pengajian,
dengan cara-cara keji. Apa sudah tidak ada jalan dialog? Pancasila itu mengajarkan dialogis, bukan mengajarkan dengan cara-cara seperti itu. Kalau memang mau membubarkan pengajian, bubarkan juga lain agama. Itu jelas sekali dong. Agama-agama yang lain itu berbeda dengan Islam. Kenapa tidak dibubarkan sekalian kalau memang Anda itu merasa itu tidak benar? Mengapa harus Ustadz Firanda? Ada apa sebenarnya kalian-kalian ini semua? Jadi ini ya adalah sebuah kesalahan yang tentu saja fatal ditinjau dari sisi manapun gitu. Karena sebenarnya ketakutan Anda itu, rasa paranoid Anda yang terlalu tinggi, fobia Anda yang terlalu tinggi, penyakit fobia yang mencengkram kalian itulah yang menyebabkan kalian bertindak liar. Bahkan tugasnya polisi diambil alih dengan minta kepada pejabat-pejabat supaya dibubarkan pengajian itu, ditiadakan pengajian itu. Apa-apaan yang seperti ini? Islam yang mana yang mengajarkan yang seperti itu? Anda dengan agama lain baik, dengan paham yang berbeda tidak baik. Ayolah, jangan begitu kalian saudara. Jadilah Anda itu benar-benar sebagai pelindung umat, bukan kemudian membakar kebencian terus-menerus. Umat diarahkan untuk membenci satu kelompok. Bayangkan, mulai dari Aceh sampai Sumeneb sana, Madura, orang-orang desa yang tidak kenal Wahabi bisa kenal Wahabi. Kerjanya siapa itu? Kalau bukan kerjanya orang-orang yang terlibat konspirasi untuk melahirkan kebencian di Indonesia. Ini namanya persekusi terhadap kelompok tertentu, agar berduyun-duyun hanya mendukung kelompok-kelompok Anda saja gitu, dan kemudian merasakan benar. Dulu di tahun 60-an sampai tahun 80-an kebencian itu tertuang terhadap Muhammadiyah di mana-mana. Lah sekarang Salafi yang jadi sasaran. Aduh parah. Ini apa sebenarnya ini? Ada apa sebenarnya sehingga tindakan-tindakan liar seperti itu selalu dilakukan oleh kalian? Ayolah, kalau memang mau beragama, beragamalah dengan sempurna. Ngaji lagi. Jangan merasa punya kitab kemudian membenci umat. Tidak ada orang yang makin banyak membaca kitab kemudian membenci umat kelompok tertentu. Kalau memang Al-Quran yang dipakai sebagai imam mazhab saja berbeda-beda. Di Indonesia ini banyak. Ada Ahmadiyah, kelompok-kelompok tertentu itu. Semuanya yang aneh-aneh di Indonesia ini banyak. Tapi mengapa cuman Wahabi saja yang jadi masalah buat kalian tuh? Ada apa sebenarnya? Jadi ini adalah sebuah konspirasi. Saya itu prihatin banget ya. Bayangkan Madura yang tidak pernah kenal Wahabi, orang-orang desa bicara Wahabi. Orang-orang yang di sisi pantai, para petani, semuanya dibuat benci kepada Wahabi. Ini kan sama saja mendoktrin mereka, mencuci otak mereka bahwa kelompok Wahabi itu tidak benar dan harus diganyang dan digusur. Ini bisa terjadi pembunuhan besar-besaran ini. Menganggap Wahabi akhirnya dianggap sebagai PKI, kan luar biasa ini. Apa tujuannya sebenarnya ini? Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kalian, memberikan jalan. Menyelesaikan masalah itu bukan dengan cara-cara yang tidak benar, bukan cara-cara yang keji. Ada jalan musyawarah amru usuru bainahum. Al-Quran dipakai. Al-Quran itu ada Al-Quran untuk bermusyawarah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dialog dengan cara yang baik. Kalaupun misalnya dianggap salah, ada mau'idatin hasanah, baik juga nasihatnya. Tidak ada yang mengajarkan pembubaran pengajian. Karena apalagi kalau sudah membubarkan pengajian itu sangat subjektif sekali itu. Sangat subjektif. Ini sama dengan nasibnya Muhammadiyah beberapa tahun yang lalu ya, yang dibubarkan.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sekalian, dan Allah memberikan yang terbaik, dan Allah menunjukkan kekuasaannya. Siap, kalau tidak juga damai, ya mudah-mudahan Allah menurunkan kekuasaannya. Siapa di antara hamba-hambanya Allah yang benar itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.